Sebuah mobil mengangkut bahan bakar minyak terbakar saat parkir di sebuah tanah kosong di Jalan Insinyur Soekarno, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas datang ke lokasi langsung melakukan pemadaman. Petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran banyak jerigen berisi BBM jenis solar sehingga api terus berkobar. Setelah berjibaku selama 30 menit, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan. Tim pemadam kebakaran dibantu para relawan. Belum diketahui penyebab terbakarnya mobil ini. Terdengar bunyi ledakan beberapa kali dari jerigen berisi solar. Berdasarkan keterangan warga, diduga mobil tersebut adalah mobil tempat pengisi BBM dari motor ke mobil. Terbakar tadi pas posisi di sini, Pak? Iya, pas posisinya memang parking di BBM apa gimana, Pak? Kurang ngerti ya, yang jelas itu selangsung terjadi kebakaran gitu kan baru ketahuan. Berapa lama tadi memadamkan, Pak? Bentar aja, sekitar 20 sampai 30 menit, Pak. Itu banyak jerigen, jenis apa yang di dalamnya? Kalau mencium baunya itu solar. Kasus terbakarnya mobil bermuatan BBM ini kini tengah diselidiki petugas. Sementara pengemudi mobil belum diketahui keberadaannya karena saat terbakar sudah tak berada di lokasi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di lantai 4 gedung utama Rumah Sakit Pusat Pertamina Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah pasien gawat darurat mulai dievakuasi keluar rumah sakit. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini. Petugas pemadam kebakaran dari Suku Dinas Jakarta Selatan melakukan upaya pemadaman. Pekatnya asap membuat petugas pemadam harus menggunakan alat bantu pernapasan saat memadamkan api di dalam rumah sakit. Sebanyak 3 unit rumah di Korong Kampung Kopi, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terbakar. Untuk memadamkan api, 5 unit mobil pemadam kebakaran yang berasal dari Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kota Padang diterjunkan. Dalam memadamkan api, petugas sedikit kesulitan karena akses jalan kecil untuk mencapai lokasi kejadian. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Meski tak ada korban jiwa, namun akibat kebakaran, korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kita dapat informasi pukul setengah 8. Kemudian posko dari yang bergerak di Warung bergerak langsung ke lokasi. Dalam dapat informasi tersebut, di Warung terbakar 3 unit. Setelah itu bantuan datang dari Segelego dan Lepako karena Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun informasi di lapangan, api berasal dari korsleting arus pendek listrik dari salah satu rumah. Dari Jakarta dan Padang Pariaman, Sumatera Barat, dan Helmi Sajambati, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Unjuk rasa kawal putusan MK berakhir ricuh di Makassar, Sulawesi Selatan dan Semarang, Jawa Tengah. Tiga orang korban banjir bandang di Ternate, Maluku Utara berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmina Tania. Dan saya Camar Haina. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan unjuk rasa kawal putusan MK di Makassar, Sulawesi Selatan berakhir ricuh.
Ya, akibat kerusuhan ini, satu mobil angkutan umum warga ludes terbakar. Truk antara mahasiswa dengan anggota kepolisian yang berlangsung di depan kampus Unibos. Lokasi Makassar. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Makassar turun ke jalan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Pilkada. Aksi yang digelar ini berujung pada kericuhan setelah massa membakar ban bekas dan menutup Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Selain membakar ban bekas, massa juga merubuhkan rambu-rambu lalu lintas yang berada di sepanjang Jalan AP Petarani. Polisi yang mencoba mendekati area unjuk rasa sempat mendapatkan serangan batu dari sejumlah mahasiswa. Akibatnya, polisi menembakkan gas air mata dan memukul mundur massa. Petugas juga sempat masuk ke dalam kampus, sehingga para mahasiswa lari berpencar untuk menyelamatkan diri. Dalam kerusuhan ini, satu unit mobil angkutan umum ikut terbakar. Polisi memadamkan api dengan mobil water cannon. Pihak kepolisian mengamankan 7 orang pelaku yang diduga ikut menyerang polisi. Akibat kerusuhan ini, arus lalu lintas sempat terganggu dan kembali normal setelah aksi massa dibubarkan polisi. Saya lihat tadi karena jalan di depan UMI, di depan Unibos semuanya ditutup, sehingga kami melakukan tindakan tegas, kami bubarkan mereka. Namun pada saat pembubaran tadi ada memang banyak kita dapatkan bahwa anak-anak tersebut sudah bergabung dengan anak-anak anarko. Inilah yang menjadikan kami lakukan tindakan tegas terhadap mereka untuk bubar. Kemudian tadi kami dapatkan memang ada satu kendaraan angkutan umum yang dibakar oleh massa. Sementara itu, sejumlah mahasiswa dan warga terlibat saling serang di Jalan AP Petarani, tepatnya di depan Universitas Negeri Makassar. Mahasiswa menyerang warga dengan batu, anak panah, serta bom molotov. Warga yang geram atas unjuk rasa mahasiswa yang diwarnai pemblokiran berhasil pukul mundur mahasiswa ke dalam kampus. Bahkan puluhan warga menerobos masuk ke dalam kampus, menyerang mahasiswa dan merusak sejumlah fasilitas kampus. Aparat gabungan Polda Sulawesi Selatan tiba di lokasi bentrokan dan langsung melakukan pengamanan. Petugas amankan seorang mahasiswa yang diduga melakukan penyerangan. Hingga kini polisi masih melakukan penjagaan di depan kampus dan sejumlah lokasi di Kota Makassar. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Ainus melaporkan. Pemirsa, ratusan mahasiswa di Makassar duduki Mapolrestabes Makassar hingga dini hari tadi. Mereka menuntut 35 mahasiswa yang ditangkap usai menggelar aksi demonstrasi berujung bentrok di sejumlah titik di Kota Makassar untuk dibebaskan. Usai terjadinya kericuhan, ratusan mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Universitas Boswa Makassar, dan Universitas Muslim Indonesia menduduki halaman Mapolrestabes Makassar, Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar, Selasa dini hari. Mereka menuntut pihak kepolisian membebaskan 35 massa aksi demonstran yang ditangkap usai menggelar aksi demonstran yang berujung bentrok di depan kampusnya masing-masing. Dalam proses pemeriksaan pihak kepolisian, 35 massa aksi yang ditangkap turut didampingi pendamping hukum dari LBH Makassar. Saat ini kawan-kawan, kita sedang berada di depan Polrestabes Makassar untuk mendampingi korban yang ditangkap pada saat aksi dari siang sampai malam hari tadi. Jadi titik aksi itu ada di depan UMI, di depan UNM, dan juga di depan Unibos. Nah, saat ini masa yang teridentifikasi ada di dalam Polrestabes Makassar itu ada sekitar 35 orang yang baru saja didata sama teman-teman LBH Makassar. Nah, kondisi depan Mapolrestabes Makassar dipadati mahasiswa yang menunggu rekannya untuk dibebaskan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, Ainus melaporkan. Pemirsa, kerusuhan masa aksi demo kawal putusan MK terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Petugas menggunakan water cannon dan juga gas air mata untuk membubarkan massa. Sejumlah petugas mengalami luka akibat benda tajam.
Ribuan mahasiswa di kota Semarang kembali menggelar aksi unjuk rasa mengawal putusan MK. Massa yang bergerak mulai dari depan Balai Kota Semarang terlibat bentrok dengan petugas di sejumlah lokasi. Massa menyerang petugas dengan lemparan batu, bambu, dan besi. Polisi mencoba membubarkan massa dengan menyemprotkan water cannon, namun massa masih terus bertahan. Kapolres Tabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan, ada beberapa petugas mengalami luka pada wajah akibat diserang massa. Melakukan pelemparan batu, kayu, bambu, dan seterusnya. Ada beberapa korban bahkan Wakasat Pintal Polres Tabes itu terkena tombak di kaki kanan. Kita masih menginventarisir apakah ada korban lain selain Wakasat Pintal, baik dari petugas maupun dari adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan korban tidak ada, hanya anggota Wakasat Pintal saja. Kita berharap begitu. Petugas pun masih melakukan pengamanan di sejumlah lokasi untuk mengantisipasi terjadinya aksi massa susulan. Pihak kepolisian akan segera berkoordinasi untuk melakukan pengamanan di sejumlah wilayah beberapa hari ke depan. Tidak menutup kemungkinan, larangan unjuk rasa pun akan dilakukan untuk mengantisipasi kericuhan yang terulang kembali. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi iNews melaporkan. Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa kawal putusan MK di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Mahasiswa melempar sampah ke gedung Dewan sebagai bentuk kekesalan karena tidak ditemui anggota Dewan. Dalam aksi ini, mahasiswa melemparkan sampah ke dalam gedung Dewan sebagai bentuk kekesalan mereka karena anggota Dewan tidak menemui mahasiswa. Aksi unjuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat ini dikawal ketat pihak kepolisian untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Sebelumnya, dengan berjalan kaki, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di kota Bandung melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada Senin sore. Apa yang menjadi penyambung kawan-kawan? Ketika keadilan putusan MK katanya sudah ditarik, tapi hati-hati kawan-kawan. Mungkin setelah ini akan ada putusan-putusan yang mencekik rakyat. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Aksi ini mereka lakukan untuk mengawal revisi Undang-Undang Pilkada, hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang diindikasi dapat diubah sewaktu-waktu oleh penguasa. Selain itu, dalam orasinya, massa mengkritik pemerintah yang semena-mena ketimbang memikirkan kesejahteraan masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan orang gelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Massa menyuarakan peringatan darurat Indonesia dan mengkritisi pemerintahan Joko Widodo. Pemirsa, sejumlah elemen masyarakat mulai dari buruh, mahasiswa hingga aktivis mendatangi kawasan depan gedung DPR MPR RI Jakarta. Di tengah pengawalan ketat petugas keamanan, massa sempat membakar ban. Aksi kali ini masih menyuarakan peringatan darurat Indonesia, mengkritisi pemerintahan Jokowi, dan juga mengawal berjalannya Pilkada 2024. Tidak hanya itu pemirsa, para mahasiswa menuntut keadilan terhadap 19 teman mereka yang menjadi tersangka pada gelaran demonstrasi 22 Agustus lalu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Bogor kembali membongkar bangunan liar di kawasan Puncak Bogor. Pembongkaran ini pun diwarnai teriakan pedagang yang tak terima kiosnya dibongkar. Ricuh eksekusi bangunan terjadi antara pemilik bangunan di Kampung Cibulau, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat petugas Satpol PP Kabupaten Bogor melakukan pembongkaran bangunan, pihak pemilik sempat saling dorong dengan petugas karena mempertahankan bangunan agar tidak dieksekusi. Kalian penegak hukum, kalian
Pemilik bangunan mengklaim bahwa bangunan yang ia miliki sesuai aturan yang ada dan dilengkapi dengan surat-surat. Sementara itu, Satpol PP Kabupaten Bogor mengklaim telah melakukan pembongkaran untuk tahap kedua. Bulan Juni lalu, sekitar 300 kios diratakan oleh petugas. Dan untuk tahap kedua ini, ada sekitar 150 lebih lahan akan dibongkar. Jadi sekali lagi, 196 bangunan kita tata ke rest area, jelas status kepemilikan dan legalitas lebih bagus, lebih legalitas, lebih terjamin. Kemudian tadi ada perlawanan dari Dr. Firdaus, katanya itu perlu disampaikan bahwa kami kemarin sudah melakukan dan menghadiri panggilan pun terhadap tuntutan Firdaus, Dr. Firdaus. Pengadilan pun sudah memerintahkan kepada tim pengacara untuk mencabut gugatannya. Akibat kejadian ini, kawasan wisata Puncak mengalami kemacetan yang cukup panjang. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Esmi Tania. Pemirsa, isu putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep dan juga sang istri Erina Gudono menaiki pesawat pribadi saat berpergian ke Amerika Serikat ramai diperbincangkan oleh warganet. Nama Erina pun menjadi trending topik di media sosial X. Putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, bersama sang istri Erina Gudono tengah menjadi sorotan publik. Keduanya diduga menyewa jet pribadi mewah untuk pergi ke Amerika Serikat. Hal ini terlihat dari unggahan Erina Gudono melalui akun Instagram pribadinya. Nampak tampilan kaca jendela pesawat yang diabadikan Erina menunjukkan dirinya tak berpergian menggunakan pesawat komersil. Dugaan keduanya menyewa jet pribadi pun semakin kuat setelah beredarnya foto dari akun media sosial kakak Erina, Nadia Sofia Gudono, yang berfoto di area kokpit pesawat tersebut. Nama Erina bahkan menjadi trending topik di media sosial X dengan jumlah 143.000 lebih unggahan. Sementara menanggapi kabar tersebut, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni enggan berkomentar lebih lanjut. Ya, itu bagian dari dinamika demokrasi, itu adalah kebebasan kebebasan warga negara yang bisa kita nikmati untuk melakukan saran, kritik, ya, karena terlalu tajam, ya monggo. Itu merupakan bagian dari demokrasi. Jadi dari PSI melihat itu wajar saja ya, melakukan perjalanan dengan situasi ekonominya kita saat ini seperti ini. Saya no comment terhadap itu ya, karena itu urusan personal ya. Sampai kan Mas Kaisang sampai udah ketahuan ternyata jet pribadinya itu punya salah satu induk perusahaan Shopee dan Garena gitu. Saya no comment ya terhadap itu. Saya bukan juru bicaranya Mas Kaisang Pangarep, saya mengurus partai ya. Tidak hanya itu, media sosial juga diramaikan oleh video dua sosok yang diduga Erina Gudono dan Kaisang Pangarep turun dari jet pribadi. Meski belum bisa dipastikan kapan video ini diambil, namun memperlihatkan kalau keduanya lebih dari sekali bepergian dengan jet pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pakar penerbangan Alvin Lee menilai pesawat yang digunakan Kaisang Pangarep dan juga istri sangat misterius karena data penerbangan dihapus agar tidak terlacak. Alvin mengaku heran dengan penghapusan tersebut lantaran para penumpangnya bukan kepala negara atau selebriti kelas dunia. Jadi gini, pesawat charter kan memang ada yang disewakan untuk umum, ada juga yang memang itu fasilitas perusahaan untuk direkturnya, eksekutifnya, juga bisa untuk memanjakan orang-orang yang penting bagi perusahaan tersebut, misalnya vendor, pelanggan, atau relasi-relasi lain itu untuk dimanjakan. Nah,
Saya tidak tahu apa kaitan Kaisang dengan pemilik pesawat ini, tapi kalau itu diberikan sebagai pelayanan untuk memanjakan Kaisang, tentunya perusahaan ini juga punya kepentingan terhadap Kaisang gitu. Kalau gini, Kaisang saat ini dia bukan penyelenggara negara, dia juga bukan pejabat. Tapi masalahnya yang disorot adalah Kaisang ini anak presiden. Nah, ada yang mencurigai jangan-jangan Kaisang mendapat pelayanan ini kaitannya dengan jabatan bapaknya. Tapi apakah itu ada kaitannya? Itu bukan ranah saya untuk menyelidiki. Pemirsa, sosok Jelita JJ saat ini ramai jadi perbincangan publik usai mengungkap gaya hidup serta dugaan gratifikasi pejabat. Jelita JJ adalah istri dari Farid Irfan Siddiq yang saat ini memegang jabatan di wilayah Kabupaten Bintan. Pemirsa, nama JJ mencuat setelah menanggapi ramainya komentar miring kepada menantu Presiden Joko Widodo Erina Gudono yang mengunggah perjalanan dengan pesawat jet pribadi. Dalam pesan pribadi yang ia kirim pada salah satu akun media sosial, Jelita membantah bahwa perjalanan Erina dan suaminya Kaisang menggunakan fasilitas negara. Ia kemudian menceritakan pengalaman keluarganya yang sering difasilitasi pengusaha saat bepergian ke luar negeri. Unggahan pesan Jelita JJ dalam akun X ini menuai beragam komentar dan mendapat sorotan tajam dari publik, terutama terkait gaya hidup pejabat. Selain suami, cuitan JJ turut menyeret sang mertua yang menjabat sebagai staf ahli Jaksa Agung Asri Agung Putra. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menegaskan informasi viral tersebut tidak berkaitan dengan Kejagung sebagai institusi penegak hukum. Pemirsa, ucapan selebgram Jelita JJ viral di media sosial menuai polemik lantaran mengungkap kebiasaan pejabat yang sering bepergian menggunakan jet pribadi hingga fasilitas dari pengusaha. Hal ini menjadi polemik lantaran suami JJ, Farid Irfan Siddiq, diketahui merupakan kepala BP Bintan, diduga belum melaporkan harta kekayaan ke KPK. Dan untuk mendalami hal ini, kita akan bergabung bersama juru bicara KPK, Tessa Mahardika. Mas Tessa, saya ingin awali dialog kita dari konfirmasi. Betulkah yang bersangkutan belum melaporkan LHKPN-nya ke KPK? Ya, berdasarkan informasi yang kami terima dari Direktorat LHKPN, memang semenjak menjabat sebagai Kepala BP Bintan yang bersangkutan belum melapor LHKPN-nya. Nah, tindak lanjut dari hal tersebut, KPK akan mengirimkan surat kepada yang bersangkutan untuk segera melapor harta kekayaan, tentunya dapat dilakukan melalui website ILHKPN yang saat ini sudah dapat dengan mudah diakses dari tempat mana saja. Oke, sejak kapan yang bersangkutan belum melaporkan hartanya? Infonya 2 tahun. 2 tahun dari 2022 dan 2023. Oke, 2 tahun dari tahun 2022. Kalau sebelumnya ada data mengenai harta kekayaannya, Mas? Belum, saya belum punya informasi terkait hal tersebut. Oke, kalau dari profiling yang bersangkutan ini seperti apa yang KPK miliki? Yang jelas sebagai Kepala BP Bintan yang bersangkutan merupakan penyelenggara negara yang diwajibkan untuk melapor harta kekayaan secara rutin setiap tahunnya. Ya. Sementara itu dulu. Oke, Mas Tessa, ini kan kalau diketahui sebagai aparatur negara wajib melaporkan harta kekayaannya. Kemudian mekanismenya juga diatur oleh undang-undang. Apakah ada bentuk sanksi jika memang yang bersangkutan ini belum melaporkan harta kekayaannya, bahkan hingga 2 tahun? Ya, kalau sanksi untuk LHKPN, undang-undang atau aturan yang ada ini belum menyentuh sanksi pidana. Oke. Masih seputar sanksi administratif, di mana
bisa terkena hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Dan itu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Nah, ini tentunya hal ini perlu adanya kepedulian dari atasan yang bersangkutan. Pemirsa, Komisi Yudisial memutuskan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur diberhentikan. Hal tersebut diungkapkan dalam rapat konsultasi dengan Komisi 3 DPR RI. Komisi 3 DPR RI melakukan rapat konsultasi dengan Komisi Yudisial membahas pengawasan terhadap vonis bebas yang diberikan oleh 3 hakim PN Surabaya kepada Ronald Tanur. Dalam rapat tersebut, Komisi Yudisial mengungkapkan ketiga hakim tersebut telah diberhentikan. Dari hasil pengawasan dan investigasi, ketiga hakim tersebut melakukan pelanggaran berat serta melanggar pedoman perilaku hakim. Pada intinya, putusan vonis terhadap Ronald Tanur yang dibacakan oleh hakim tersebut berbeda dengan salinan putusan yang diberikan. Setelah ini akan dibentuk Majelis Kehormatan Hakim yang beranggotakan gabungan Komisi Yudisial dan Hakim Mahkamah Agung untuk mencegah terulangnya hal ini. Terkait dengan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh para terlapor, itu intinya terkait dengan putusan waktu dibacakan dengan salinan putusan yang diberikan kepada para pihak itu berbeda. Artinya tidak hanya berbeda itu hanya perubahan salah ketik atau perubahan kalimat, tetapi ada yang luar biasa yang ditambahkan. Akan mengagendakan rapat dengan Mahkamah Agung, dan pada kesempatan tersebut kami meminta agar Bawas diajak ya untuk hadir untuk memastikan putusan yang dibuat KY hari ini tidak berubah. Kami juga tadi mendorong KY untuk mencari potensi pelanggaran pidana karena apa ini. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti. Dalam amar putusannya, Hakim menyatakan seluruh dakwaan jaksa penuntut umum yang dituduhkan terhadap terdakwa tidak terbukti. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menjatuhkan tuntutan hukuman 12 tahun penjara terhadap terdakwa. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Muhammad Zulkarnain, Ainus melaporkan. Pemirsa, sebelumnya putusan bebas Gregorius Ronald Tanur terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera memantik kemarahan publik. PN Surabaya menyebut vonis bebas yang dijatuhkan hakim merupakan hal yang biasa. Komisi 3 DPR RI melakukan rapat konsultasi dengan Komisi Yudisial membahas pengawasan terhadap vonis bebas yang diberikan oleh 3 hakim PN Surabaya kepada Ronald Tanur. Dalam rapat tersebut, Komisi Yudisial mengungkapkan ketiga hakim tersebut telah diberhentikan. Dari hasil pengawasan dan investigasi, ketiga hakim tersebut melakukan pelanggaran berat serta melanggar pedoman perilaku hakim. Pada intinya, putusan vonis terhadap Ronald Tanur yang dibacakan oleh hakim tersebut berbeda dengan salinan putusan yang diberikan. Setelah ini akan dibentuk Majelis Kehormatan Hakim yang beranggotakan gabungan Komisi Yudisial dan Hakim Mahkamah Agung untuk mencegah terulangnya hal ini. Putusan bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti, memantik kemarahan publik. Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dinilai janggal dan mencederai rasa keadilan. Nah, sekarang bebas. Ya, Bang. Yang penting Tuhan yang buktikan. Gimana, Bang? Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Kejanggalan vonis bebas Ronald Tanur membuat sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tabur bunga di depan kantor PN Surabaya. Aksi ini sebagai ungkapan kecewa masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai jauh dari keadilan. Sementara itu, 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tanur mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Namun Erin Tuah Damanik selaku hakim ketua membantah kedatangannya terkait polemik vonis yang dijatuhkannya, melainkan hanya untuk silaturahmi.
Kedatangan jenengan ke PT apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Apa dipanggil PT atau terkait ini? Dalam rangka apa Pak? Iya, namanya silaturahmi aja. Oh, silaturahmi ya Pak ya? Oh, ini karena PT itu teman saya satu angkatan. Pak, terkait putusan kemarin tuh gimana? Tanya tuh, Mas. Oke, siap. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Ya. Menanggapi vonis yang menuai kritik dan kecaman masyarakat, Pengadilan Negeri Surabaya menegaskan tidak bisa menilai atau mengomentari vonis yang telah dijatuhkan hakim karena melanggar kode etik. Ini adalah sesuatu yang biasa, Pak. Biasa, maksudnya bukan biasa, maksudnya bukan menyepelekan, artinya kita bereaksi ini karena memang tidak bisa menyampaikan, oh kami sudah melakukan pemeriksaan, oh kami seperti tuntutan masyarakat sekarang ya, kami sudah mengaktifkan, belum bisa, karena yang melakukan tindakan itu adalah badan di atas kami ini satker yang terbawa, yang melakukan pemeriksaan, yang akan melakukan investigasi atau yang melakukan nanti telah adalah badan pengawasan Mahkamah Agung atau Komisi Judisial. Pengadilan Negeri Surabaya tegaskan tak menyepelekan vonis bebas tersebut, namun pihaknya tak punya wewenang atas vonis yang telah dijatuhkan majelis hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, tim SAR gabungan belum menemukan 3 korban yang tersisa dari banjir bandang Kelurahan Rua, Ternate, Maluku Utara. Anjing pelacak dikerahkan ke lokasi pencarian namun belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan terus mencari korban banjir bandang di Kelurahan Rua, Kota Ternate, Maluku Utara. Untuk memudahkan pencarian, tim mengerahkan 1 anjing pelacak di titik-titik yang telah dipetakan. Namun pencarian selama beberapa menit tidak membuahkan hasil karena banyaknya kerumunan warga di lokasi sehingga menyulitkan anjing pelacak mengendus jasad korban. Pencarian akan dilanjutkan dengan membatasi aktivitas warga. Sementara itu tim SAR gabungan akan memperluas lagi area pencarian di 2 sektor tidak jauh dari area pantai. Pelibatan anjing pelacak masih tetap kami gunakan esok hari, jadi sampai dengan batas waktu yang ditentukan dari Basarnas untuk evakuasi korban banjir tersebut. Evakuasi besok kami akan melakukan penyekatan, yang dimana penyekatan akan kami bagi di depan posko kami, di posko Polres Tanggerang, dan kedua di depan posko Aju ini. Sampai operasi pencarian ditutup, korban meninggal masih berjumlah 16 orang yang sudah ditemukan dan teridentifikasi, sementara 3 lainnya belum ditemukan. Pencarian akan kembali dilakukan pada Selasa pagi. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan rekan Ismail Sangaji di Kelurahan Rua, Kota Ternate, Maluku Utara. Selamat pagi Ismail, bagaimana proses pencarian para korban saat ini? Ya, selamat pagi Yasmin. Saat ini proses persiapan pencarian korban akan kembali dilanjutkan pada hari ketiga pencarian korban banjir bandang di Kelurahan Rua, Kota Ternate, Maluku Utara. Nah, untuk personil tim SAR gabungan sendiri yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, dan sejumlah relawan sudah mulai datang ke titik lokasi pencarian untuk melakukan apel persiapan proses pencarian di hari ketiga ini. Ya, Ismail, lantas apa saja kendala yang dihadapi oleh petugas dalam melakukan pencarian korban? Kendala yang dihadapi oleh petugas tim SAR gabungan di lapangan dari pencarian 3 korban terakhir yang belum diketemukan, yakni material lumpur yang masih berada di dekat sudah menempatkan timur warga, dan proses pencarian ini sedikit menyebabkan pencarian 3 korban lainnya. Nah, kemarin sore sempat dikerahkan 1 ekor anjing pelacak, namun karena situasi lapangan yang banyaknya masyarakat yang menonton, itu seluruh itu menyulitkan anjing pelacak untuk menginjak bau dari 3 korban lainnya. Dan hari ini rencananya penyekatan akan dilakukan di beberapa titik untuk membatasi akses masyarakat ke lokasi wisata. Oke. Ismail, sejauh ini apakah bantuan sudah banyak didapatkan oleh warga di sana? Sedikit menyulitkan, dan hari ini
rencananya penyekatan akan dilakukan masyarakat ke lokasi bencana dari berbagai pihak ke pemerintah kota tersebut, mengalirkan bantuan mereka kepada masyarakat sebanyak para pengungsi sebanyak 120 pengungsi yang saat ini menempati SMK Kota Ternate. Dan bantuan sejak kemarin itu terus berdatangan dan disalurkan kepada mereka. Oke, untuk saat ini bantuan apa saja yang masih terus dibutuhkan begitu oleh para korban di sana yang masih diperlukan? Bantuan yang diperlukan sendiri khususnya yang sangat diperlukan oleh anak dan bayi. Nah, sementara bantuan yang kemarin disalurkan itu yang terlihat tempatnya di Kaltau itu terdiri dari beras, telur, dan kebutuhan pokok lainnya. Ya baik, terima kasih banyak Ismail Sangaja melaporkan langsung dari Ternate. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,8 mengguncang Gunung Kidul, Yogyakarta Senin malam sekitar pukul 19.57 waktu Indonesia Barat. Data sementara dari BPBD Gunung Kidul menyebutkan akibat dari gempa ini setidaknya terdapat 12 rumah warga yang mengalami kerusakan. Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,8 mengguncang Gunung Kidul, Yogyakarta Senin malam. Pusat gempa berada di 95 km barat daya Gunung Kidul Utara pada koordinat 8,78 lintang selatan, 110,27 bujur timur dengan kedalaman 30 km dan tidak berpotensi tsunami. Akibat gempa tersebut terdapat kerusakan bangunan di Pasar Prambanan di selatan Gunung Kidul. Tak hanya itu, sejumlah bangunan lain pun juga rusak. Warga sempat panik dan berhamburan keluar rumah akibat peristiwa ini. Diketahui gempa ini berdampak dan dirasakan di daerah Sleman, Yogyakarta, Kulon Progo, dan Bantul. Di Gunung Kidul sendiri sejauh ini ada 3 kecamatan yang dilaporkan terdapat kerusakan, meliputi Kecamatan Ngelipar, Kecamatan Semanu, dan Kecamatan Purwosari. Kerusakan didominasi oleh retaknya tembok bangunan, serta genting rumah warga yang ikut jatuh. Kerusakan terparah terjadi di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Gunung Kidul dengan total kerusakan rumah mencapai 10 rumah dengan kerusakan berupa tembok yang retak. Sementara 2 rumah di Kecamatan Ngelipar. Salah seorang warga mengaku kaget dengan gempa yang terasa. Warga kemudian bergegas menyelamatkan diri. Bunyi gelek gitu. Tak kaget langsung gendong anak kecil tuh lari. Nggak tahu kalau ini rumahnya tuh amblek gitu, geser gitu. Saya kira tuh barbel yang di kamar. Itu. Ternyata ini rumah yang belakang. Geser amblek ke bawah gitu. Pada lepas ininya. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. BPBD Gunung Kidul menghimbau kepada warga untuk tetap tenang serta segera melaporkan dampak kerusakan ke petugas BPBD Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, Ainus melaporkan. PDI Perjuangan batal mengumumkan jagoannya di pemilihan Gubernur Jakarta. Informasi lengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Hena dan Yasmin Atania. Kita ke informasi selanjutnya menuju kontestasi pilkada. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu meluncurkan pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024. Ya pemirsa, 5 daerah potensi rawan pilkada 2024 menjadi perhatian khusus. Bawaslu RI meluncurkan pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 menjelang pilkada. Mulai dari tahapan pencalonan, kampanye, hingga pemungutan suara. 5 provinsi yang masuk kategori rawan tinggi yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur. Selain itu, terdapat 84 kabupaten kota yang juga masuk dalam tingkat kerawanan tinggi, salah satunya Kabupaten Malang.
Kemudian yang sekarang kita melakukan launching tentang pemetaan kerawanan, tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Jadi dalam pilkada, 3 tahapan ini yang akan menjadi persoalan, dan ini sudah terbukti pada saat pencalonan pada saat ini. Jadi ada perubahan regulasi yang mendadak menjelang pencalonan, dan kemudian ini akan berakibat terhadap bagaimana sosialisasi kepada peserta pilkada, partai politik yang mengusung, dan kemudian juga bagaimana teman-teman KPU nanti menyikapi dengan petunjuk teknisnya. PKPU sudah dilakukan sekarang, tinggal bagaimana sosialisasi yang begitu cepat kepada teman-teman KPU di tingkat bawah. Karena Bawaslu bekerjasama dengan sejumlah stakeholder lain seperti Polri, TNI, hingga pemerintah dalam mengantisipasi kerawanan menuju Pilkada serentak 2024. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Erian Syah, iNews melaporkan. Pemirsa, Senin kemarin Komisi 2 DPR RI melaksanakan rapat dengar pendapat atau RDP bersama KPU, Bawaslu hingga Kemendagri. RDP ini membahas 3 rancangan PKPU dan juga 3 rancangan Perbawaslu jelang Pilkada 2024. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, yang mana rapat juga dihadiri oleh perwakilan dari KPU, Bawaslu hingga Kemendagri. Rapat kali ini membahas rancangan PKPU tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan juga perlengkapan pemungutan suara lainnya. Selain itu juga membahas mengenai kampanye pemilihan kepala daerah, dana kampanye peserta pilkada, dan pembahasan surat KPU terkait jadwal pelantikan pasangan calon terpilih pada Pilkada 2024 dan juga perhitungan usia calon saat pendaftaran. Doli menyampaikan rapat ini sudah diagendakan sejak 2 minggu yang lalu sebelum putusan MK tentang ambang batas pencalonan pilkada. Nah, puji dan syukur Allah SWT rahmat dan hidayah ini bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Pemirsa, PDI Perjuangan batal mengumumkan jagoannya di pemilihan Gubernur Jakarta. Anies Baswedan yang santer dikabarkan akan diusung PDIP tidak hadir di acara pengumuman bakal calon kepala daerah. PDI Perjuangan menggelar pengumuman gelombang ketiga bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada serentak 2024. PDIP mengumumkan 6 pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusungnya. Di antaranya paslon di Pilgub Sumatera Barat, Jawa Tengah, Banten, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur. Namun PDI Perjuangan yang sedianya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jakarta ternyata batal dilakukan. Sebelumnya ada sejumlah nama yang santer akan diusung PDIP di Pilgub Jakarta. Di antaranya Anies Baswedan, Rano Karno, hingga Basuki Cahayapurnama. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Syaiful Hidayat membenarkan jika mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan sempat datang ke kantor DPP PDIP dan juga bertemu dengan Rano Karno. Jarod mengatakan kunjungan tersebut dalam rangka silaturahmi dan bertukar pengalaman. Memang Pak Anies tadi kita lihat sempat datang di gedung B, ketemu sama Sidul, Bang Rano, betul nggak? Bung Rano Karno. Kalian harus ingat bahwa Pak Rano, Bung Rano ini adalah Gubernur Banten, Wakil Gubernur Banten. Pak Anies itu Gubernur DKI. Masa Gubernur DKI sama Gubernur Banten berdiskusi, ya tidak boleh? Boleh kan? Boleh. Jadi dalam rangka untuk silaturahim, untuk membicarakan sebetulnya DKI ke depan itu seperti apa? Tukar menukar. Sebelumnya, pemirsa, pertemuan Anies Baswedan dengan PDI Perjuangan memunculkan setitik harapan akan bersatunya Anies dengan PDIP. Namun sejumlah keraguan muncul lantaran adanya pernyataan Megawati sebelumnya yang mempertanyakan loyalitas Anies. Aku bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih, kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebelum kunjungan Anies ke DPD PDI Perjuangan.
Usai pernyataan ini, Anies Baswedan sambangi kantor DPD PDI Perjuangan. Kedatangan Anies Baswedan ke kantor DPD PDIP Jakarta membuka kemungkinan dirinya diusung PDIP di Pilkada Jakarta. Bahas pasti. Apa aja tuh, Ya, kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget ya Pak, salaman ya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI? Insya Allah. Sementara saat ditanyai apakah akan nurut dengan PDIP jika benar akan diusung, Anies menyebut masih menunggu keputusan. Pak, Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah, Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Usai pertemuan, Anies berikan sejumlah sinyal akan bergabung menjadi kader PDI Perjuangan. Melalui akun Instagramnya, Anies menginformasikan dibekali buku-buku yang miliki ideologi sejalan dengan PDIP. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejak dipastikan terbukanya peluang maju di Pilkada, Anies Baswedan gencar bersafari politik. PDI Perjuangan, Partai Buruh hingga Partai Hanura dikunjungi Anies selama akhir pekan kemarin. Safari politik Anies dimulai dari kunjungannya ke DPD PDI Perjuangan. Kedatangan Anies disambut Wakil Sekretaris Bidang Internal Bambang Mujiono dan sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta. Kedatangan Anies diprediksi akan membuka kemungkinan PDIP mempertimbangkan nama Anies untuk maju di Pilgub Jakarta. Selain berkunjung ke PDI Perjuangan, Anies Baswedan menyambangi kantor pusat pemenangan Partai Buruh di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu siang. Usai pertemuan, Said mengatakan Partai Buruh resmi mendukung Anies di Pilgub Jakarta 2024. Saya ingin sampaikan terima kasih bahwa Partai Buruh telah memberikan kepercayaan untuk kami meneruskan tugas di Jakarta. Walaupun seperti disampaikan tadi, semuanya masih dalam proses. Belum pada keputusan final, karena menunggu nanti keputusan dari partai yang besar yang secara jumlah membuat pemenuhan persyaratan 7,5% itu bisa dipenuhi. Selain bertemu Partai Buruh, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyambangi DPD Partai Hanura Jakarta Minggu sore. DPD Hanura juga tak menampik adanya pembahasan mengenai Pilkada Jakarta 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Politikus Partai Golkar Ridwan Kamil menyatakan sikap menghadapi siapapun dalam Pilkada Jakarta 2024, termasuk Anies Baswedan. Jelang pendaftaran, RK pun gencar berkunjung ke sejumlah partai politik pendukung. Dengar acara konsolidasi pemenangan Gubernur DKI Jakarta di sini tempatnya. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berkunjung ke sejumlah partai pendukung pada akhir pekan lalu. Di antaranya hadir dalam konsolidasi struktur pemenangan RK Suswono oleh P3 di Jakarta Pusat pada Minggu siang. Pada kesempatan tersebut, Ridwan Kamil menanggapi isu terkait potensi Anies Baswedan melenggang di Pilkada Jakarta dan menjadi rivalnya. RK menyebut semakin banyak calon pada kontestasi Pilkada justru semakin bagus. Semakin banyak, semakin bagus untuk warga Jakarta. Kalau bisa 5 sekalian, kalau bisa lebih banyak, nggak ada masalah. Karena warga nanti punya banyak pilihan secara rasional, mana solusi-solusi yang dibawa oleh calon yang paling relevan dengan 5 tahun ke depan kan. Contohnya kita kan ada
slogan Jakarta Baru, karena kita membawa gagasan pasca Jakarta ditinggal IKN kan. Nah, jadi banyak hal-hal baru yang harus kita sampaikan. Jadi intinya semakin banyak semakin bagus siapapun itu. Selain berkunjung ke P3, Ridwan Kamil juga menyambangi kantor pusat Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Deklarasi dukungan PSI terhadap pasangan RK Suswono ditandai dengan penyerahan surat dukungan oleh Sekjen PSI, Raja Juli Antoni. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda menyebut bahwa jika jadi diusung, pasangan Anies Rano Karno jadi lawan berat untuk RK. Hanta juga menyebut jika Anies jadi diusung, rakyat akan disuguhkan dengan tontonan demokrasi yang berkualitas. Berdasarkan data ya, saya sangat percaya pada data. Meskipun trennya tren hari ini bisa berubah dinamis, tapi tren hari ini kan penting untuk menjadi pijakan buat semua untuk menganalisa potensi, prospek dan sebagainya. Ya. Itu kombinasi terberat. Saya ngelihatnya dari Pak Ridwan Kamil yang sudah standby. Kalau pasangannya Anies berpasangan dengan Rano Karno, itu kabar kurang baik buat Ridwan Kamil, karena akan menjadi lawan tanding yang bukan hanya berat, tapi sangat berat. Yang kedua, yang agak sedang, kalau diusung PD Perjuangan mungkin Pak Ahok. Berdasarkan data kan, Ahok dengan Ridwan Kamil kan relatif agak imbang. Pak Ridwan Kamil ini bukan lemah, tapi sudah punya modal politik juga, tapi juga tidak sangat kuat. Jadi masih oke lah datanya. Tapi kalau yang dimajukan Pak Pramono Anung per data per hari ini, yaitu kabar baik buat Pak Ridwan Kamil, karena Pramono Anung tidak terlalu kuat elektabilitasnya. Jadi itu urutannya. Memang secara elektabilitas, Anies yang paling kuat per hari ini. Apalagi kalau dipasangkan dengan Rano Karno. Sidul, anak Betawi kan, ya, jadi semakin kuat kombinasi itu, dan itu akan menjadi lawan tanding yang cukup berat, dan potensi kemenangannya juga cukup besar dari sisi PD Perjuangan dan jika mengusung Anies dan Rano Karno. Tapi kita tidak tahu ya perkembangan 1, 2, 3 hari ke depan sampai dengan tanggal 29 ini, apakah betul Anies yang akan diusung atau ternyata akhirnya ada misteri lain, ada nama baru. Tapi kalau Anies yang kemungkinan akan diusung, maka kita akan mendapatkan bagus secara demokrasi, tontonan demokrasi yang berkualitas, sangat keras ininya, saya setuju. Jadi kalau analisanya buat PD Perjuangan, kalau memang pertimbangan elektoral. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, buka suara perihal Airin Rahmidiani yang mendapat dukungan dari PDI Perjuangan untuk maju dalam pemilihan Gubernur Banten. Sebagai Ketua Umum, Bahlil menghargai keputusan kadernya itu untuk maju bersama partai lain. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menghargai pencalonan Airin Rahmidiani yang maju di Pilgub Banten dengan dukungan dari PDIP. Bahlil mengakui pencalonan Airin sempat menjadi dinamika di internal Partai Golkar. Bahlil memastikan bahwa Partai Golkar tidak boleh membatasi hak politik Airin sebagai warga negara, meskipun maju dengan partai lain. Memang itu sebuah dinamika di internal partai kami ya, dan teman-teman sudah pada tahu bahwa kemungkinan besar itu Ibu Airin mendaftar dengan PDIP, dan kita hargai keputusan politik itu. Nggak boleh sampai kita melanggar ya, kita nggak boleh membatasi hak politik setiap warga negara. Saya pikir. Meski demikian, Bahlil memuji sosok Airin yang dinilainya merupakan sosok kader wanita luar biasa yang dimiliki Partai Golkar. Yang jelas Ibu Airin adalah kader yang bagus dari Golkar ya. Ibu Airin adalah kader wanita yang luar biasa ya. Sebelumnya PDIP resmi memberikan dukungan kepada Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi untuk maju di Pilgub Banten 2024. Di Pilgub Banten, Golkar justru memberikan dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusuma. Dari Jakarta,
Faisal Rinaldi, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Kami dengan segala kekurangan dan kelebihannya hanya ingin membangun di Provinsi Banten. Setelah sempat terancam batal maju, kader Partai Golkar Airin Rahmidiani akhirnya resmi berkontestasi di Pilkada Banten. Airin resmi diusung PDI Perjuangan dan berpasangan bersama kader PDI Perjuangan Ade Sumardi, Ketua PDIP Banten. Meski diusung PDI Perjuangan, Airin memastikan dirinya masih menjadi bagian dari Partai Golkar. Apapun itu, politik dinamis. Saya hanya berharap rumah yang selama ini saya tempati, walaupun dengan dinamika yang sangat luar biasa, bisa memahami keputusan yang saya ambil. Karena saat Partai Golkar 2 tahun yang lalu, bahkan mungkin 2 tahun lebih yang lalu, menugaskan saya dengan surat tugas. Sementara itu, Partai Golkar memastikan menarik dukungannya dari Airin. Namun Partai Golkar mengizinkan Airin maju di luar partai. Di Pilkada Banten, Airin Ade akan berhadapan dengan pasangan Andra Soni dan Dimyati. Keduanya diusung oleh partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, termasuk Partai Golkar. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, perang bintang akan terjadi di Pilkada Jawa Tengah 2024. PDI Perjuangan mengusung mantan Panglima TNI Andika Perkasa, sementara Gerindra mengusung mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi. PDI Perjuangan resmi mengumumkan mengusung Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa menjadi calon gubernur Jawa Tengah pada Senin siang. Sementara Hendrar Prihadi didapuk sebagai calon wakil gubernur Andika. Pengumuman tersebut dibacakan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di kantor DPP PDI Perjuangan. Andika dan Hendi yang menghadiri deklarasi menyebut akan daftar sebagai calon kepala daerah Jawa Tengah pada hari ini. Ya, kami baru menerima surat rekomendasi, kami berdua, dan saya tahu, kita ini baru tahu mungkin hanya beberapa waktu yang lalu, waktu itu jam, itu pun nggak jelas. Jadi saya terus terang baru akan mempelajari bersama Mas Hendi apa yang harus kita lakukan, prioritas, visi misi, dan program. Gitu. Tapi visi misi yang udah disiapkan apa saja? Ya, secara umum ya intinya bahwa kita ingin melihat masyarakat Jawa Tengah itu satu, makaryo atau produktif. Yang kedua, mereka harus becek itu baik, benar, tapi juga kita harus manunggal. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan kalau tidak didukung oleh semua pemangku kepentingan dari level atas sampai dengan paling bawah masyarakat, ya mungkin akan sulit. Pak Jenderal berencana daftar tanggal berapa, Pak? Disampaikan Bu Mega, banting pengkaji itu maksudnya maknanya apa? Nah, kalau daftar dulu kita rencana besok daftar, jamnya masih belum. Pemirsa, sebelumnya Partai Gerindra resmi mengusung Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Lutfi dan Taci Yassin akan mendaftarkan diri di KPU Jawa Tengah pada 27 atau 28 Agustus 2024. Sebelumnya Lutfi diisukan akan berpasangan dengan Kaisang Pangarep sebagai calon wakil gubernur. Namun Kaisang terganjal usia minimal 30 tahun saat pendaftaran. Sementara itu pemirsa, Lutfi yang saat ini masih polisi aktif mengaku akan mengundurkan diri dari Polri saat penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU Jawa Tengah. Kiranya nanti saya bisa bermanfaat untuk kita, masyarakat dan wilayah Jawa Tengah. Oke? Cukup. Nanti pasangannya bukan Mas Kaisang yang seperti yang beredar sebelumnya? Bukan, Gus Yassin. Jadi Gus Yassin. Tidak ada alasan, itu kan masalah politik ya. Pertimbangannya apa? Tidak ada pertimbangan yang itu kan apa ya? Itu semua adalah komitmen partai ya. Artinya perjalanan politik kita ditentukan oleh. Sementara itu, dari acara Kongres ketiga Partai Nasdem, Presiden Joko Widodo yang hadir sempat menyinggung soal dinamika politik.
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa dalam politik, ketika jabatan seseorang akan berakhir, banyak pihak yang meninggalkan. Presiden juga tegaskan, keberlanjutan bukan hanya meneruskan, tetapi juga kesamaan arah dan kesamaan koridor yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang sama. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Biasanya datang itu rame-rame. Terakhir, begitu mau pergi, ditinggal rame-rame. Keberlanjutan itu bukan sekedar meneruskan. Keberlanjutan itu juga bukan business as usual. Melainkan kesamaan arah, melainkan kesamaan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan. Jangan pakai alat. Sementara itu, Prabowo Subianto berpidato pada acara Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional di Jakarta Sabtu malam. Mengatakan bahwa dirinya tidak ingin terpancing dengan adu domba. Ia juga berpesan agar jangan memakai intelijen untuk melakukan spionase atau mata-mata terhadap lawan politik seperti cara terdahulu. Sudah, stop. Jangan terlalu maju lagi. Sudah bilang, pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu, adu domba, ngintelin orang, ya. Ngintel untuk rakyat, untuk bangsa, jangan ngintelin lawan politik, nggak enak itu. Sudah, stop, jangan terlalu maju lagi. Penumpang bus tewas dalam serangan bersenjata di Balochistan, Pakistan. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami. Dan langsung saja pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan agresi besar-besaran Israel di perbatasan Libanon, kami sudah terhubung dengan Duta Besar Indonesia di Beirut, Libanon, Bapak Hajrianto Tohari. Selamat pagi waktu Jakarta, Pak Hajrianto. Selamat pagi, Mas Jamar. Oke, dan baik. Mbak Yasmin. Sehat ya, Pak? Ya. Baik, Pak, berdasarkan pantauan KBRI, bagaimanakah kondisi terakhir di Libanon Selatan saat ini? Ya, tentu saja perbatasan Libanon Selatan itu cukup jauh ya dari Beirut, kira-kira 180 km. Hingga dengan demikian pengertian memantau di sini tentu saja tidak memantau dengan mata kepala, tetapi memantau melalui berita-berita. Ya. Termasuk di dalamnya tentu saja berita-berita yang disampaikan oleh Komandan Kontiko, yaitu Komandan Kontingen Garuda yang menjadi pasukan pemelihara perdamaian di selatan yang dipimpin oleh Kolonel Ghaffar Ismail. Sejauh yang beliau laporkan bahwa memang sampai hari kemarin itu terus terjadi saling serang antara Hizbullah dan Israel, termasuk di dalamnya saling klaim ya di antara kedua belah pihak sebagai telah melakukan serangan. Baik. Dengan segala klaim keberhasilannya dan juga terangan pers dari lawannya selalu berusaha meminimalisasi keberhasilan dari lawannya. Begitulah yang terjadi dengan peperangan di Libanon Selatan antara Israel dan Libanon yang dalam hal ini dilakukan oleh Hizbullah. Oke, artinya saling serang masih terjadi. Lantas bagaimana Pak dengan kondisi WNI di sana? Atau sudah adakah yang dievakuasi? Kabarnya ada berapa orang, Pak? Kalau warga negara Indonesia yang berada di wilayah selatan, di perbatasan, itu sudah dievakuasi sejak tahun yang lalu, yaitu dievakuasi ke Beirut, ke kota yang aman, karena di Beirut sendiri sampai dengan mulai akhir tahun yang lalu masih dalam status siaga 2.
baru memasuki bulan Agustus 2024, kami memberlakukan dan menetapkan status siaga 1, di mana warga negara Indonesia harus dilakukan evakuasi keluar dari Libanon. Alhamdulillah kita sudah mulai melakukan evakuasi secara atau metode Loki namanya. Kita juga baru tahu nama metode, salah satu metode evakuasi Loki itu baru setelah berada di Beirut ini, yaitu evakuasi secara diam-diam, tidak diekspos secara besar-besaran, dan juga tidak dilakukan dalam skala masif dalam sekali atau 2 kali selesai dilakukan proses evakuasi, di mana proses evakuasi dilakukan secara bertahap dan bergelombang. Kita sudah mulai melakukan evakuasi warga negara Indonesia di Libanon dimulai tanggal 10 Agustus kemarin, yang terdiri dari 13 warga negara Indonesia, terutama ibu-ibu dan anak-anak, dan kita evakuasi langsung ke tanah air, ke Indonesia melalui penerbangan Qatar, penerbangan komersial Qatar, Beirut, Doha, Jakarta, dan kemudian di Jakarta ditangani oleh panitia tim evakuasi di tanah air di Jakarta. Baik, artinya evakuasi. Itu gelombang pertama ya tanggal 10, kemudian gelombang kedua tanggal 18 Agustus kemarin. Kita juga mulai melaksanakan evakuasi gelombang yang kedua, dan gelombang yang ketiga akan dilakukan besok lusa tanggal 28 Agustus. Sekarang tanggal 27 pagi di sini, dini hari, jadi besok ya, besok akan dilakukan gelombang evakuasi gelombang yang ketiga. Baik. Kira-kira gambaran evakuasi yang dilakukan seperti itu. Jadi kita lakukan melalui penerbangan komersial, yang tentu saja ini juga terkait dengan ketersediaan seat dalam penerbangan dari Beirut, dan juga kesiapan dari warga negara Indonesia. Baik, Pak Hajiranto. Evakuasi. Baik, Pak Hajiranto, terima kasih atas informasi Anda, dan kita harapkan bahwasanya evakuasi bersamaan dengan keamanan WNI di sana bisa terjamin. Terima kasih dan salam sehat. Sama-sama kembali. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmin Antania dan rekan saya Camar Hayenda. Pemirsa, para pelaku UMKM diharapkan dapat terus aktif mencari rezeki. Ya, sayangnya kendala nyeri otot dapat mengganggu aktivitas menjemput rezeki. UMKM memiliki peranan penting untuk pengembangan ekonomi lokal. Keberadaan UMKM bahkan berkontribusi 61% dari produk domestik bruto Indonesia. Produk unggulan Temposcan, yakni Neo Remasil, mendukung ratusan pelaku UMKM dengan melakukan renovasi serta memberikan bantuan modal usaha melalui kegiatan bertajuk Neo Pejuang Rezeki Peduli UMKM. Selain direnovasi dan diberi modal usaha, juga diberikan izin modal usaha bagi para pelaku UMKM. UMKM ya, yang dari skala yang kecil sampai yang besar, kita mengadakan acara program Neo Remasil Pejuang Rezeki Peduli UMKM dengan merenovasi toko ataupun usaha kecil dari masyarakat Indonesia. Ratusan jumlahnya ya, cukup banyak ya. Kita mengerti kepentingan dari UMKM itu tersebut supaya menjadi semangat bagi para pejuang rezeki yang tentunya menjadi salah satu esensi dari Neo Remasil, yaitu terus bergerak dan terus maju. Kegiatan yang sudah berlangsung dari tahun 2020 mempunyai harapan terus dilanjutkan, sehingga memberikan spirit bagi pelaku UMKM untuk lebih semangat lagi menjalani usahanya.
Acara ini turut dihadiri oleh brand ambassador Neo Remasil, yakni Andre Taulani. Dari Jakarta, Ismalia, Mukhairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Finance menjalin kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK atau Bank BJB. Ya, kerjasama dijalin dalam bentuk pemberian fasilitas kredit untuk pembiayaan otomotif. Kerjasama PT MNC Finance dan Bank BJB ditandai dengan penandatanganan kerjasama oleh pemimpin divisi KPR dan KKB Bank BJB, Triastoto Haryanto, dan Direktur Utama MNC Finance Gabriel Mahyudin. Kerjasama kedua perusahaan ini dalam bentuk pemberian fasilitas kredit yang diberikan Bank BJB kepada MNC Finance sebesar 100 miliar rupiah untuk pembiayaan di sektor otomotif. Ini penandatanganan untuk kesekian kali ya. Sebenarnya kami sudah mulai bekerja sama dengan Bank BJB itu sejak tahun 2017. Mungkin kami sudah menyalurkan itu sekitar 420 M. Sekarang tambah lagi ada 100 M ya untuk signing hari ini. Kerjasama ini diyakini akan memperkuat posisi kedua perusahaan dalam industri keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, Indonesia mengamankan 2 gelar juara pada ajang Indonesia International Challenge 2024. Ya, tuan rumah meraih gelar di nomor tunggal putra dan ganda campuran. Indonesia meraih gelar juara di nomor tunggal putra dan ganda campuran pada ajang Indonesia International Challenge 2024 yang digelar di Gor Pekanbaru, Riau. Trofi juara ganda campuran disumbangkan pasangan Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu. Jafar Felicia juara dengan mengalahkan kompatriot mereka Adnan Maulana dan Indah Cahya Sari Jamil 2 game langsung dengan skor 21-18 dan 21-10. Sementara itu di nomor tunggal putra, Yohanes Saud Marcelino juara usai mengatasi perlawanan dari rekan senegara Iksan Leonardo Immanuel Rumbai. Saud menang 2 game langsung dengan skor 21-15 dan 21-7 dalam tempo 41 menit. Bagi Saud, raihan ini membawanya kembali ke podium tertinggi setelah 8 bulan lamanya. Terakhir kali Saud juara yaitu pada Desember 2023 di turnamen Guwahati Masters yang bertaraf BWF World Tour Super 100. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, meski perhelatan Olimpiade Paris 2024 sudah berakhir, namun hadiah bagi para peraih medali terus mengalir. Ya, sejumlah pengusaha swasta hingga negeri turut memberikan apresiasi, mulai dari uang tunai hingga rumah. Pada malam apresiasi, Sinergi Kelompok Usaha Indonesia turut memberikan hadiah untuk 3 atlet dan pelatih peraih medali Olimpiade Paris 2024, yakni Rizky Juniansah, Frederick Leonardo, dan Gregoria Mariska Tunjung. Hadiah uang sebesar 1 miliar rupiah akan diberikan bagi atlet peraih medali emas, sementara sang pelatih mendapat 500 juta rupiah. Sedangkan atlet peraih medali perunggu mendapatkan hadiah 350 juta rupiah dan pelatihnya senilai 150 juta rupiah. Tak hanya itu, ketiga atlet juga akan mendapatkan hadiah tempat tinggal berupa rumah tipe 36 di kampung halamannya masing-masing, lengkap dengan furniture di dalamnya. Dito Aryo Tejo mengungkapkan kehadiran pihak swasta dalam membantu pemerintah dalam meningkatkan olahraga sangat diharapkan. Ya, pastinya tadi saya sampaikan di sambutan, kita sangat mengapresiasi dari partisipasi swasta ya, terutama karena ini akan juga mendorong moral, motivasi, dan juga
Yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana ekosistem olahraga kita ini makin matang. Jadi keterlibatan pihak swasta ini akan membantu pemerintah bagaimana ke depan memajukan olahraga. Sementara itu, para atlet penerima apresiasi merasa senang dengan hadiah yang diberikan. Diharapkan dengan apresiasi ini semakin memberikan motivasi bagi para atlet dalam meraih medali. Kedepan diharapkan banyak talenta muda Indonesia yang meraih medali pada ajang olahraga bergengsi 5 tahunan itu. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Novan Dwi Kusuma Ainus melaporkan.